Kalau sains sendiri kan punya bahasanya apa ya? Kalau bahasa agamanya tuh giro tuh semangat, passion untuk open things, new things kan gitu, untuk knowing more gitu. Itu kalau di sains sepertinya intrinsically memang mesinnya itu salah satunya. Walaupun nggak tahu sekarang ya, karena sepemahaman. Ya tentu ada politiknya ya, juga. Oke ya, lah ya. Oke, kita. Tapi jurnal Q1 Mas yang penting. Enterprise of knowing the unknown itu kan harusnya the business of science. Kita nggak lari ke situ ya. Tapi kemudian kalau agama ini ngambilnya dari sisi lain. Iya. Karena kalau mau jujur, urutnya gimana? Oke, ini dulu. Kalau agama kan ngomongnya kamu ada limit loh. Kamu pun nyari pun pasti ada limit loh. Oke. Jadi diambilnya dari titik luar approach-nya. Karena saya nggak nganggap itu paradoks, karena kalau mau ngelihat awalnya endeavor of science itu juga datang dari dunia Islam. Some of them, ya oke lah. Maksudnya itu kita punya konsolidasi tentang algebra, konsolidasi tentang angka, ya kan itu selalu datang dari dunia Islam. Yang pengen ku point out begini, dunia Islam agama sendiri sebenarnya sama sekali tidak melarang untuk eksplorasi sejauh mungkin. Bahkan kalau dari kitab suci ngomong, pakai semua otakmu, pakai semua akalmu, tantang nih yang Tuhan ditantang, yang Tuhan punya kalau kamu bisa nih. It's very interesting. Saya sangat suka salah satu sebutan Tuhan dalam, correct me if I'm wrong ya, dalam agama Islam yang salah satunya adalah yang hak, ya al-haq. Tadi kan kita bicara rights and truth. Hak itu artinya true. Terus. Ya. Jadi sebenarnya kata yang merandasi bahasa Inggris yang rights artinya hak saya gitu. Hak saya gitu. Tapi juga artinya bahwa Tuhan itu adalah yang bisa dimengerti secara naturalismik gitu. Jadi bahwa percaya kepada Tuhan yang hak itu juga membuka pintu untuk ilmu pengetahuan. Oh iya. Gitu loh. Pintunya udah dibuka. Tadi dibilang tentang algebra dan dunia Islam, ya memang salah satu yang sangat pivotal dalam pembentukan cubic equation solution, Omar Khayyam misalnya. Itu sangat prominent, tanpanya tidak mungkin algebra bisa dipisahkan dari geometri. Islam sendiri juga ngomong, kamu Tuhan nggak paham nggak? Pelajari ciptaannya aja. Lewat ciptaannya. Itu apa? Ejawantahnya adalah kemudian sains. Iya. Karena kan mempelajari ciptaannya kan itu endeavor of science. Sehingga kalimat saya sering dimarahin ketika saya ngomong sains adalah anak yang dibuang oleh dunia Islam yang kemudian ketika dibesarkan oleh orang lain kamu marah-marah dan kamu anggap musuh. Apa yang terjadi? Karena memang kita lihat dari sekitaran abad ke-12, Al-Ghazali mungkin yang terakhir yang prominent. Itu seakan-akan ada vakum. Sehingga tadi Mas bilang jadi anak hilang begitu. Apa yang terjadi, Mas? Saya tentu bukan orang yang punya otoritas ngomong ini karena saya tidak fluent di sejarah Islam. Tapi saya punya beberapa hipotesis. Oke. Hipotesis pertamanya ketika pembakaran Irak, mana itu apa namanya dulu? Iya, di Irak. Yang kita sebut sebagai tragedi sains. Ketika harga diri dari ilmu pengetahuan sudah hilang, terus kemudian Islam pada posisi terancam untuk hilang, harus mempertahankan something nih. Yang dipertahankan adalah dogmatis dari fikih kemudian. Rule of life-nya aja yang dipertahankan minimal. Paling enggak bukan tentang eksplorasinya. Mungkin ada sisi lain yang lebih sinikal, itu lagi teori ya. Karena persatuan yang nggak ada kan dengan yang bilang persatuan saintis. Iya, serikat profesor. Serikat pemikir kan nggak ada. Karena asosiasi dosen ada, tapi nggak tahu. Tapi berapa kuat. Kawinnya sama politik adalah ketika orang free mind-nya, pikirannya dia nggak bisa dikumpulkan untuk menjadi kekuatan politik. Iya. Lebih mudah untuk diberikan identitas yang kamu bisa adopt dan bisa dikonvert menjadi kekuatan politik. Itu juga possible itu. Tapi lagi-lagi saya nggak punya otoritas untuk ngomong di situ secara detail dan definitif di sisi mana.